Salam jumpa dengan Apoteker Yohanes Wahyu Waluyo dalam segmen Kiat Apoteker. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai obat tradisional. Untuk lebih jelasnya, ikuti pelajaran kali ini. Jangan di skip agar tidak kehilangan informasi yang penting bagi Anda. Mari kita bahas mengenai obat tradisional. Obat tradisional di Indonesia ada beberapa jenis yang beredar di pasaran saat ini. Untuk lebih jelas, kita ikuti selengkapnya. Obat tradisional pada pembahasan ini dibedakan menjadi 3, yaitu pendahuluan, penggolongan, dan logo. Dibedakan menjadi 3 pembahasan. Pertama definisi, kedua tujuan, ketiga dasar pemilihan obat tradisional. Pertama mengenai definisi. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sari atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ini definisi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012. Selanjutnya, tujuan obat tradisional menurut kebijakan obat tradisional atau Kontranas tahun 2007 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 381/Menkes/SK/MK/3/2007. Tujuan obat tradisional adalah: yang pertama, mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan. Yang kedua, menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia agar memiliki daya saing. Yang ketiga, tersedianya obat tradisional. Yang keempat, menjadikan obat tradisional sebagai komoditi unggul. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai dasar pemilihan obat tradisional. Yang pertama, obat tradisional lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. 2. Sudah dipercaya sejak nenek moyang. Yang ketiga, efek samping minimal. Yang keempat, kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu seperti kanker. Yang kelima, semakin luas akses informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia. Menurut WHO merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis dan degeneratif. Kita melanjutkan tentang penggolongan obat tradisional yang ada di Indonesia. Dibedakan menjadi 3: jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang pertama, jamu atau empirical based herbal medicine adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, higienis atau bebas cemaran, serta digunakan secara tradisional. Yang kedua, obat herbal terstandar atau scientific based herbal medicine adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyajian bahan alam yang dapat berupa tanaman, obat, binatang, maupun mineral.
yang terakhir adalah fitofarmaka, adalah obat tradisional dari bahan alam yang dapat disetarakan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinis pada manusia dengan kriteria memenuhi syarat ilmiah, protokol uji yang telah disetujui, pelaksanaan yang kompeten, memenuhi prinsip etika tempat pelaksanaan uji, dan memenuhi syarat. Yang terakhir mengenai logo atau penanda nasional. Untuk jamu adalah cabang berwarna hijau dengan lingkaran hijau, dan untuk epetrail adalah 3 ranting di dalam lingkaran warna hijau, dan fitofarmaka adalah ranting di dalam lingkaran warna hijau. Demikian pemaparan mengenai obat tradisional yang telah dikemukakan sebelumnya. Obat tradisional ada 3 macam yang beredar di Indonesia, yaitu jamu, obat terstandar, dan fitofarmaka. Demikian pelajaran kali ini.